Selamat malam semua yang di Papua, selamat sore yang di bagian barat, bagian tengah, dan selamat pagi yang di Eropa. Selamat siang, yang selamat pagi di Amerika. Karena ngikutin banyak ini. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, tema kita menarik. Apa itu kepahitan dan bagaimana cara mengatasinya? Keren sekali yang milih tema ini. Saudara, satu-satunya usaha iblis terhadap kita, gereja Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus, satu-satunya usaha iblis ya terhadap kita, gereja Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus, itu bukan usaha untuk kita tidak ke gereja, bukan. Usaha iblis terhadap kita bukan kita tidak berdoa, bukan. Usaha iblis terhadap kita bukan kita nggak baca Alkitab, tidak mempersembahkan, tidak melayani, bukan semua. Sebab itu semua masih kita lakukan sampai hari ini. Tapi ini usaha iblis supaya kita tidak bisa melihat Tuhan Bapa kita dan kita nggak bisa berjumpa Dia. Tolong perhatikan, usaha iblis satu-satunya terhadap kita bukan dia menghalangi kita nggak bisa berdoa, jangan baca Alkitab, jangan beri persembahan, jangan ibadah, jangan melayani, tidak. Buktinya dengan COVID-19 tidak sedikit gereja masih ditutup, tidak boleh ibadah. Bahkan kalau ada pun nggak boleh nyanyi, ya nggak lucu kalau kita ibadah nggak boleh memuji Tuhan. Tetap ada lewat Zoom, lewat online dan semua. Tapi satu yang iblis buat, supaya kita jangan melihat Tuhan dan jangan jumpa Tuhan. Nah, celakanya saudara, iblis berhasil. Luar biasa. Kok ngeri? Betul. Iblis berhasil membuat tidak sedikit gereja Tuhan, murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga nggak bisa ngelihat Tuhan, apalagi jumpa. Nah, ini masalahnya. Rini, apa kabar kamu dari Jakarta? Kapan kamu balik ke Nabire jadi guru lagi? Itu salah satu guru kami balik ke Jakarta, belum balik ke Nabire, Rini. Oke? Nah, kenapa iblis berusaha untuk membuat kita nggak bisa melihat Tuhan dan nggak bisa jumpa Tuhan? Padahal kita masih aktif melayani. Ini yang berbahaya. Maka kalau saudara dan saya tetap sibuk pelayanan dan tetap aktif melayani, tolong perhatikan, tapi kita nggak pernah bisa melihat Tuhan dan gak pernah bisa jumpa Tuhan, berarti kita jadi orang munafik. Loh, kenapa munafik? Lah terus siapa yang kita layani? Kalau ngelihat Tuhan aja gak bisa, apalagi jumpa. Nah, satu-satunya hal yang membuat iblis berhasil membuat kita gak bisa jumpa Bapa kita, yaitu dengan kepahitan. Namanya pahit, itu kata lainnya tidak mengampuni. Mari kita buka Ibrani pasal 12 ya. Kitab Ibrani pasal 12. Saya akan baca ayat yang ke-15 sampai 17 ya. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jagalah, suruh jaga kita, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Jadi suruh menjaga diri, bukan dari doa supaya tetap berdoa, menjaga diri supaya tetap melayani, menjaga diri supaya tetap aktif ke gereja. Tidak. Yang disuruh menjaga, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Pengampunannya.
anugerahnya. Nah, aneh bukan? Bukankah anugerahnya itu gratis? Bukankah pengampunannya itu gratis juga? Tapi mengapa ada orang bisa menjauhkan diri? Artinya tidak mau terima pengampunan, tidak mau menerima anugerah kasih karunia. Ternyata ada loh saudara. Bayangkan, orang yang dihukum mati, vonisnya hukuman mati, di banyak negara termasuk Indonesia, masih punya satu harapan, yaitu datang kepada presiden. Nah, termasuk Indonesia. Saudara masih ingat? Mohon apa? Grasi. Saudara, ini luar biasa. Bahasa hukum di Indonesia itu ternyata pakai bahasa surga, bahasa Alkitab, grasi. Ya, yang belum tahu supaya tahu hari ini apa itu grasi. Grasi itu dari kata gratia, bahasa Yunaninya. Grace, bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan grasi. Dalam bahasa Indonesia mohon pengampunan dari presiden. Maka kalau presiden mengabulkan grasi terdakwa mati, maka hukumannya turun dari mati kepada seumur hidup. Kalau sudah terima hukuman seumur hidup, kondisinya baik, ya, sekian tahun dapat remisi turun jadi 20 tahun dan seterusnya, itu peraturan Indonesia. Nah, saudara, berarti kalau ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, maaf, orang itu memang pinginnya ke neraka. Loh, kenapa? Karena dapat kesempatan mengajukan grasi, tapi dia menolak. Aku nggak mau. Saudara, ngeri orang seperti itu. Nah, jadi Tuhan minta supaya tidak ada seorang menolak, menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya nggak ada orang yang menolak itu. Nah, apa itu akibatnya kalau tidak bisa? Ya, dengarkan, ini konsep yang luar biasa dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, tentang grasi itu tadi. Maaf. Sudah, kita lanjutkan sekarang. Kalimat berikut, ayat yang ke-15, agar supaya jangan timbul akar yang pahit. Gara-gara menolak pengampunan, menolak diampuni, menolak grasi, maka orang itu timbul akar pahit. Jadi kepahitan. Karena Desri di sana Facebooknya gangguan. Tolong yang ngikuti Facebook saya gangguan pindah ke Instagram saja. Instagram aman, IG-nya ya @officialdaniel_alexander. Ya, kalau begitu lebih baik Facebook saya tutup saja. Gimana ya Tuhan, tolong, atau coba ini biar jalan dulu dah. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi orang yang menolak pengampunan, menolak kasih karunia, menjauhkan diri dari kasih karunia menurut Ibrani 12 ayat 15, maka orang itu pasti timbul akar pahit, timbul kepahitan dalam hatinya. Nah, kalau sudah punya akar pahit, hasilnya apa? Masih ayat 15. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Maaf, kalau saya memberi contoh yang konkret, ya, tapi ini fakta. Saudara, lihat hari-hari ini ternyata pemilu sudah selesai berapa tahun yang lalu. Tapi ternyata masih ada orang-orang di Indonesia ini yang tidak bisa menerima kekalahan mereka. Ya, maaf, ini fakta. Ini bukti orang yang tidak mengampuni pasti timbul akar pahit.
Kalau timbul akar pahit, maka hasilnya kerusuhan dan kecemaran. Dan terbukti, maka itu sampai hari ini, apapun yang dibuat oleh pemerintah kita yang menang pemilu ini, tetapi kelompok-kelompok yang tidak mau move on, yang tidak mau maju, tetap nggak terima kekalahan mereka di pemilu sebelumnya, berarti timbul kepahitan di hati mereka. Maka itu mereka jadi rusuh dan mencemarkan. Maka itu akhirnya berita hoax atau hoax itu dibuat oleh mereka yang menjauhkan diri dari fakta untuk menerima kemenangan yang menang dan tidak menerima kekalahan yang kalah. Nah, begitu pula dalam gereja, begitu pula dalam masyarakat komunitas. Maaf, kita di Papua, saudara, kenapa antar suku masih perang terus? Karena masih ada kelompok orang tertentu yang tidak mengampuni. Maka akar pahit rumah tangga. Kenapa ada suami istri bercerai? Tidak mengampuni, timbul akar pahit. Mengapa ada anak dengan orang tua bisa urusan pengadilan? Karena timbul akar pahit, tidak mau mengampuni, menjauhkan diri dari kasih karunia. Bahkan mengapa ada mama pak orang tua mantu bertengkar bermusuhan dengan anak mantunya? Ada akar pahit. Nah, akar pahit yang dipelihara itu jadi dendam. Ini luar biasa ngerinya. Jadi saya ulangi lagi, usaha iblis terhadap gereja bukan menutup gereja, bukan meniadakan pelayanan, bukan meniadakan ibadah, bukan meniadakan doa, bukan meniadakan baca Alkitab, belajar dan sebagainya. Yang dibuat iblis adalah membuat saudara tidak bisa jumpa Tuhan karena tidak mengampuni. Ada tulisan dari Instagram saya, hidup dalam kepahitan akan menghalalkan segala cara menurut dunia. Betul. Wih, ngeri sekali. Saudara, ini dia. Maka itu jangan menolak grasi dari Bapa di surga. Terima pengampunannya dan kita mengampuni orang lain, maka enggak ada kepahitan. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak boleh beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tahu, dia nggak mengampuni Yakub, adiknya. Ini yang mengerikan sekali. Maka itu saudara, dalam hidup ini hati-hati dengan tidak mengampuni. Oke, jadi jawaban dari tema kita, mengapa ada akar pahit dan bagaimana cara mengatasinya? Maka dengan ayat ini kita tahu akar pahit timbul karena orang itu menjauhkan diri dari grasi Tuhan, tidak mau diampuni. Kenapa orang itu nggak mau diampuni? Karena dia marah dan benci pada orang itu, maka timbul kepahitan yang membuat rusuh dan mencemarkan banyak orang. Saudara, jangan berkata, ya tapi mengampuni itu sulit. Tidak, sama sekali tidak sulit untuk mengampuni. Masa mengampuni tidak sulit? Tidak. Begini cara belajar mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tolong catat yang mengikuti ya lewat Zoom, Facebook, Instagram, catat Matius 18 ayat 21 sampai 35. Itulah firman tentang kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita
Begini yang diajarkan Tuhan Yesus. Dosa kita kepada Tuhan, tolong catat, dosa kita kepada Tuhan itu selalu dan selalu dan selalu lebih besar daripada dosa saudara kita terhadap kita. Saya ulangi lagi, dosa kita kepada Tuhan itu selalu lebih besar daripada dosa saudara kita kepada kita. Ada tulisan, orang yang pernah disakiti dan tidak mengampuni biasanya cenderung akan menyakiti orang lain. Jadi mengampuni itu jalan yang mahal hidup. Puji Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada istilah hurt people, hurting people. Orang yang sakit hatinya, dia akan cenderung menyakiti orang lain. Jadi rugi. Oke, itu Matius 18. Nah, suatu hari ada orang yang punya hutang. Saya pakai rupiah ya, 10 miliar kepada seorang raja. Nah, gaji orang ini sebulan misalnya 5 juta. Kapan lunasnya? Nah, akhirnya dia minta, karena raja itu mau merampas rumahnya, merampas istrinya, merampas anak-anaknya. Oh, dia bilang, tolong raja, ampuni aku. Oh, akhirnya raja itu iba hatinya, maka hutang 10 miliar bebas. Pasti senang. Baru keluar dari istana raja, ini Tuhan Yesus yang mengajar. Dia ketemu saudaranya, temannya yang berhutang 1 juta. Ingat, hutang dia kepada raja itu berapa? 10 miliar. Nah, temannya ini hutang 1 juta. Atau bilang lebih, ini yang sakit hati supaya terhibur dikit ya, maaf. Ngomong aja 100 juta misalnya. Ini tadi saudara punya utang 10 miliar. Bebas. Nah, ternyata saudara ketemu orang, teman saudara yang pernah utang 100 juta. Begitu ketemu, Tuhan Yesus berkata, orang ini yang bebas 10 miliar mencekik leher orang yang utang 100 juta. Dipukulin, dimasukkan penjara, lunaskan hutang 100 juta, ayo bayar. Ya karena dia disiksa, dia bayar. Ketika ada temannya melihat kasus ini, dia lapor kepada raja. Raja itu murka. Kenapa hutang yang 10 miliar aku bebaskan? Masa utang 100 juta kamu tagih dan kamu pukuli temanmu dan kamu masukkan penjara? Nah, sekarang saudara perhatikan. Ya, ini penting sekali untuk kita melihat Matius 18 ayat 33 sampai 35. Ayo kita lihat Matius 18 ayat 33 sampai 35. Terima kasih Bapak, engkau sinyal semuanya bagus. Kami boleh belajar firman-Mu. Udah, Matius 18 33 sampai 35. Perhatikan ini, belajar ya. Begini. Mulai 31 ya. Melihat itu orang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu, yaitu saudara dan saya yang punya utang 10 miliar, dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat. Terus, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Haruslah. Saudara, jadi untuk bisa mengampuni sejahat apa orang itu, ingat
dosa kita kepada Bapa di surga lebih najis, lebih kotor, lebih kejam daripada kesalahan orang itu terhadap kita. Ayat 33 menakutkan, saudara. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini perintah. Ayat 34. Oh, jangan terjadi dengan kita. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, ayat 35, perhatikan. Maka Bapakku yang di surga. Maaf, ini saya nyapa anak saya. Borussia Gian, kalau masih di Nabire, besok ada ibadah jam 5 sore di Kalibobo. Ajak suamimu datang ya. Awas kalau nggak datang. Ya, ini guru kami, guru TK di pedalaman. Saya lanjutkan. Ayat 35 ini luar biasa. Maka saudara perhatikan, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, terhadap kita, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Enggak sekedar mengampuni, dengan segenap hati. Jadi lagi sekali, untuk kita bisa menghilangkan kepahitan dan bisa mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita, coba beri waktu hari, nggak sampai seharusnya, kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kita sendiri kepada Tuhan. Kalau perlu biar Roh Kudus membongkar semua dosa-dosa kita sejak kecil sampai kita setua sekarang atau seumur sekarang. Begitu Roh Kudus menunjukkan dosa-dosa kita kepada Tuhan sejak kecil dan kita sadar, ternyata aku ini najis, kotor sekali, kejam, jahat kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan gampang mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Ini cara kita bisa menghilangkan kepahitan. Nah, masalahnya, tolong catat, ini masalahnya. Ada orang-orang sombong, ada orang-orang merasa hidupnya benar, suci, terus berkata begini, oh, dosaku kepada Tuhan tuh dikit kok, enggak banyak, aku ini orang baik-baik, diajari oleh opa omaku, oleh papi mamiku, hidup ini begini, hidup itu begitu, aku orang baik-baik, jadi tidak ada dosa yang besar. Maka itu aku tidak bisa mengampuni. Oh, itu orang sombong sekali. Dosa kita besar. Ted, apa kabar kamu? Senang Papa lihat kamu kampung. Dosa kita kepada Tuhan jauh lebih besar daripada semua kejahatan orang lain terhadap kita. Maka itu jangan menganggap remeh. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan buat demikian kepada kamu, jikalau kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Total. Saudara, ini hukum yang tertinggi. Oke, sampai di sini saya berkata, tadi sore saudara, siang lah ya, sebelum jam 3 ada orang WA saya, sudah 3 bulan Pak saya nggak bisa tidur karena saya nggak bisa mengampuni orang itu. Aduh, 3 bulan nggak bisa tidur, untung nggak mati. Dia sakit hati.
teman baiknya menipu dia habis-habisan. Nah, saya bilang kepada dia, mudah-mudahan dia ada di sini karena saya minta dia ikut gabung, ya. Nah, dia berkata, gara-gara dia Pak, kami bangkrut. Gara-gara dia kami nggak punya rumah sekarang. Gara-gara dia ada anak kami yang nggak bisa sekolah. Aduh, memang kalau melihat itu ngeri. Tapi saudara, tetap mengampuni walaupun sulit. Justru berkat Tuhan akan nyata kalau kita mau mengampuni. Nah, saya baca sekarang kitab Ayub. Ini luar biasa. Kitab Ayub, ya, pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Bagus sekali, ya. Ayat yang ke-10, ya. Sebentar. Ya, ayat 10, ayat 42. Lalu Yahweh memulihkan Ayub. Masih ingat Ayub mengalami penderitaan yang ngeri sekali. Saya ulangi, lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub setelah dia ngapain? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara masih ingat? Dalam penderitaan yang begitu berat, ternyata ada 3 sahabat baik Ayub. Enggak malah menghibur, malah menginjak. Malah menyalahkan, malah mengungkit. Ya, kita baca nanti ya. Tapi akhirnya Ayub mau mendoakan mereka. Artinya Ayub mau mengampuni mereka. Nah, tolong yang sedang sakit hati, rugi, lihat janji Tuhan. Saya ulangi ya, 10 Ayub 42. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yahweh memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini loh. Walaupun rugi, rumah dijual sampai nggak punya rumah, anak nggak bisa makan, tapi justru kalau saudara mau mengampuni, maka yang hilang ditipu teman kita bisa kembali 2 kali lipat. Ini janjinya yang Tuhan beri kepada Ayub, akan Tuhan beri juga kepada kita. Jadi nggak rugi untuk mengampuni. Jelas? Mari saya tunjukkan beberapa ayat yang membuat saudara dan saya bisa mengampuni dan harus mengampuni. Jadi yang pertama, kita mengampuni karena saudara dan saya sudah diampuni oleh Bapa di surga. Dosa kita yang bertumpuk-tumpuk itu. Oke. Nomor 2. Kita diampuni itu karena bisa mengampuni. Matius 6 ya, ayat 14, 15. Maka itu kalau saudara tidak mengampuni, waduh, ngeri resikonya. Ya, Matius 6 ayat 14 dan 15. Begini kata Tuhan, ya, Matius 6 14 15. Jadi jangan keraskan hati. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi status kita yang tidak mengampuni kesalahan orang, maka status kita adalah orang berdosa. Nah, kalau status kita orang berdosa, saya akan baca Yesaya 59 ayat 1 dan 2, menakutkan. Nah, tapi heran itu saya tidak sedikit melihat orang seperti ini nekat sekali. Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
kalau status kita tidak diampuni. Karena kita tidak memaafkan, mengampuni orang bersalah kepada kita. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Oh, puji Tuhan, kalau Bapa kita seperti itu, ya. Tapi ini masalahnya. Masalahnya di sini, saudara. Maaf, Alkitabnya ya. Tetapi ayat 2 ya, masih Yesaya 59. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan, tolong catat, ngeri. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita. Bukan karena kita tidak ibadah, bukan karena kita tidak memberi persembahan, bukan karena kita tidak berdoa, bukan karena kita tidak baca Alkitab, bukan. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri, nggak mau kita temui terhadap kita, sehingga ia tidak mendengar, catat, ialah segala dosa kita. Wih, saudara, ngeri sekali. Nah, jadi kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni orang lain dulu. Satu kali saya ketemu orang, aduh, saya bilang ke orang ini kejam betul. Saya sudah lama nggak ketemu dia. Saya berdoa mudah-mudahan dia sebelum meninggal sudah bisa mengampuni. Dia ngomong begini loh, saudara. Dia marah kepada Tuhan gara-gara ada Matius 6 ayat 15. Nah, kan aneh bukan? Selama saya hidup saya belum pernah ketemu orang seperti dia. Baru kali itu. Dan saya juga berdoa, Tuhan tolong jangan sampai ketemu orang kayak gitu lagi. Ngeri. Dia marah begini. Kenapa Tuhan menulis Matius 6 ayat 15? Loh, saya tanya kenapa? Saya nggak suka ayat itu. Nah terus gimana? Siapa bisa memberitahu Tuhan supaya dihapus ayat itu? Nah karena saya tanya kenapa? Saya ini tahu saya ini orang berdosa. Saya tahu hidup saya sengsara karena saya belum diampuni. Tapi masa urusan saya dengan Tuhan, kok Tuhan melibatkan lain terhadap saya? Oh, saya baru mengerti. Saudara bisa rasa aneh nggak ketemu orang kayak begini? Jadi bilang, urusan saya dengan Tuhan, kenapa Tuhan minta saya urusan dengan orang lain? Saya bilang begini. Nah sekarang saya bilang juga kepada saudara semua yang ngikuti lewat Facebook, Zoom, dan Instagram. Dengar. Hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Catat itu baik-baik. Saya ulangi, hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Maka bisa berkata begini ya, oh saya nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya tetap beres dengan Tuhan. Itu justru salah. Kita nggak pernah bisa beres dengan Tuhan kalau kita nggak beres dengan orang lain. Maka itu bedanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain justru di ayat ini. Saya ulangi, bedanya agama Kristen dan yang lain justru di bagian ini. Kita diampuni oleh Tuhan bukan karena kita buat sesuatu, melakukan sesuatu, memberi sesuatu. Tidak. Kalau yang lain, terima pengampunan, asal kamu begini, asal kamu begitu, buat ini, buat itu. Enggak. Maka itu kalau saudara lihat ada koruptor,
yang ditangkap sudah dihukum sekian banyak tahun lalu bebas, apa yang mereka katakan? Oh, aku mau buat ini, buat itu untuk agamaku. Aku mau buat ini. Nah, itu mereka. Tapi Tuhan kita tidak. Kita diampuni, kita bayar kepada Tuhan. Kita diampuni bukan karena kita buatkan gereja, belikan alat musik. Tidak. Saudara dan saya diampuni karena kita mengampuni orang lain. Terus orang ini ngomong begini loh, saudara, buat saya kaget. Ya sudah. Kalau memang itu hanya biar neraka. Karena saya nggak rela mengampuni orang itu. Waduh, saya sampai kaget. Ih, ada orang seberani ini ya. Nah itu loh, Ibrani 12 ayat 15 tadi. Menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena dia tidak mau mengampuni, maka timbul akar pahit. Apa saudara berani melawan seperti itu? Ternyata ada kok di dunia orang yang seperti itu. Tapi mari hari ini saudara, anak-anak Tuhan, Papa terima kasih Engkau baik. Untuk kami semua bisa belajar firman ini. Jadi hal yang pertama, Tuhan ya, oke. Dalam nama Yesus, Facebooknya ini aman, baik. Yang kedua, kita diampuni karena kita mengampuni orang lain. Kalau tidak, kita nggak diampuni. Jadi harus. Yang ketiga, saudara dan saya tidak boleh merasa rugi. Kalau kita merasa dirugikan, maka kita tidak bisa mengampuni. Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi Tuhan Yesus mengampuni kita karena kita mengampuni orang lain. Ya, bukan karena kita memberi sesuatu, bukan dengan doa puasa kita diampuni, tidak. Nah, jadi yang dirugikan nggak usah takut rugi. Saudara, lucu. Orang yang dirugikan berarti dia itu punya apa-apa, maka itu bisa dirugikan. Padahal kita ini lahir telanjang. Tahu nggak arti kata lahir telanjang? Lahir itu miskin. Sejak lahir sudah miskin. Jadi kita nggak pernah punya apa-apa. Jadi kalau ada orang merugikan kita, nggak ada yang rugi. Karena memang nggak punya apa-apa. Loh, ya itu hilang itu. Nah, ingat, itu milik Tuhan. Bukan milik kita. Semuanya itu milik Tuhan. Buktinya, setelah manusia itu meninggal, apakah bisa dibawa semua? Kalau toh bisa dibawakan ke kubur, dia pun nggak tahu apa-apa. Akhirnya yang ngambil perampok-perampok penggali kuburan, digali kuburan karena tahu ada harta. Nah, jelas ya. Jadi nggak ada yang rugi. Saya mau bacakan 1 Korintus 6 ayat 7. Jadi yang masih merasa dirugikan karena saudara belum melakukan firman ini. 1 Korintus 6 ayat 7. Begini kata Tuhan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, ini luar biasa. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara dan saya harus siap diperlakukan tidak adil. Dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus siap untuk dirugikan. Supaya kita bisa mengampuni. Lega kalau bisa mengampuni itu. Dalam bahasa Inggris ada istilah, karena ini dunia kedokteran yang menemukan. Jadi ini bukan gereja yang menemukan, tapi prinsip kesehatan. Saudara lihat dunia kedokteran, penyebab orang itu sakit, ya, yang nomor 1 karena mulutnya rakus, maaf. Yang nomor 2
karena dendam, tidak mengampuni. Ya, ini ada anak saya nulis, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga, betul. Nah, ini loh pentingnya. Ternyata penyebab penyakit yang kedua itu tidak mengampuni. Nah, maka ada kalimat ini dalam bahasa Inggris. Forgiving, ya, mengampuni, forgiving is healing. Dan itu betul. Kalau kita bisa mengampuni, kita ini sehat. Kita ini sembuh. Wah, luar biasa, saudara. Jadi nggak rugi untuk mengampuni. Nggak rugi sama sekali. Jelas ya? Jadi jangan merasa dirugikan. Yang keempat, mengapa kita harus mengampuni? Ya, saya percaya semua kita masih ingat firman Tuhan. Bahwa tujuan akhir hidup saudara dan hidup saya, garis finishnya, targetnya di bagian terakhir perjalanan hidup kita. Bukankah firman berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, hendaklah kamu jadi sama seperti Yesus. Maka itu semua murid Yesus pasti pernah berdoa, Tuhan, aku ingin jadi sama sepertimu. Kalau tidak, ya nyanyilah. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Nah, betul? Nah, kalau saudara sudah doa seperti itu, pasti dijawab. Nah, jawabannya adalah diizinkan ada orang menyakiti saudara, ada orang menipu saudara, ada orang memfitnah saudara, ada orang menjati saudara. Wih, kok banyak sekali? Ya harus begitu. Lalu kita mengampuni, berarti doa kita dijawab. Ku mau sepertimu Yesus. Jadi ini alasan kita mengampuni. Yang keempat, tos, terima kasih Papa kamu ikut. Ya. Jadi mengampuni itu penting, mutlak dalam hidup kita. Sama seperti Yesus. Itu Tuhan atas kehidupan kita. Wih, keren sekali. Nah, yang kelima, karena ini perintah. Ya, saya baca Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Begini kata Tuhan, Yohanes 13 34 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, berapa orang? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maaf ya saudara, menjadi murid Yesus itu tidak ada simbol-simbol dan tanda-tanda tertentu, tidak. Termasuk salib. Tanda salib, simbol salib itu tidak pernah diperintahkan Tuhan. Artinya tidak tertulis di Alkitab. Tanda salib atau tanda apa saja. Maka itu maaf saya begini. Kalau suatu hari saudara di tempat yang ramai sekali, entah di mana, ya, tiba-tiba saudara melihat di sebelah kiri saudara ada sekelompok orang. Di depan saudara ada sekelompok lagi. Di samping kanan ada kelompok lagi. Orang-orang berkelompok. Kenapa kita langsung bisa berkata, oh ini Hindu ini. Yang sebelah kiri ini Hindu. Yang di depan kita itu Muslim. Yang sebelah kanan ini Buddha. Padahal mereka tidak buat ritual. Kumpul-kumpul saja. Maka jawabannya, karena pakaian mereka, kostum mereka. Betul tidak?
Baru mereka tahu, oh ini agama A, itu agama B. Karena ada simbolnya. Tetapi kekristenan dan murid Tuhan Yesus nggak ada simbolnya. Tapi ayat 35 ini Yohanes 13 jelas. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak bisa saling mengasihi kalau tidak saling mengampuni. Ini hidup murid-murid Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita mengampuni karena itu perintah. Kita mengampuni karena itu teladan Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Maka dunia akan tahu. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Perhatikan firman ini. Mari kita mengikuti semua ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk kita, dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Terus permintaannya, supaya kita mengikuti jejaknya. Saudara perhatikan, supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus mengikutinya. Guru kita pernah berdoa di depan orang-orang yang menghukum mati dirinya. Di depan orang yang mencambuk, merusakkan punggungnya, menghancurkan wajahnya dengan tinju ludah, pak duri. Di depan orang-orang yang memaki-maki. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Maka saudara dan saya harus melakukan itu juga, mengampuni. Oh, terima kasih Papa, ada teladan. Jadi saudara dan saya harus mengikuti jejak. Akhirnya saudara, akhirnya dunia akan keberkatan kalau kita tidak punya musuh lagi dalam hidup. Loh, kok bisa? Saya akan baca, ya, ini bagian terakhir. Nanti ayat terakhirnya kita kembali ke Ibrani 12, belum selesai. Kejadian 45. Ada kisah pengampunan yang luar biasa, ya. Kejadian 45. Maka itu hari ini saudara dan saya harus melakukan prinsip ini. Mulai ayat 1, judulnya menarik. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah, ya, umur 17 dibawa ke Mesir, umur 30 dia berjumpa Firaun dan dia jadi raja. Jadi 13 tahun dia menderita. Lalu 7 tahun pertama kelimpahan, jadi Yusuf umur 37. Dan waktu kejadian 45 ini baru 2 tahun kelimpahan, berarti Yusuf umur 39. Nah, dari umur 17 dia dibawa dengan paksa karena saudara-saudaranya, kakak-kakaknya 10 orang itu menjual adiknya ini dengan berkata kepada bapaknya, adik kita dimakan binatang buas, ini bajunya. Oh, Yakub sedih, tapi dijual jadi budak ke Mesir. Nah, sejak umur 17 itu Yusuf dalam penderitaan sampai umur 30 dia bebas. Nah, umur 39 pertama kali dia ketemu. Berarti dari 17 ke 39, berapa 17? 39, 22 tahun. Ya, 22 tahun gak ketemu. Dan hari itu dia menyatakan diri. Setelah kedua kali kakak-kakaknya balik ke Mesir. Yang pertama dia gak ngaku siapa. Lihat ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan dirinya lagi, menahan hatinya lagi.
di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seistri istana Firaun. Kenapa nangis sekencang itu? Kalau zaman sekarang ada ahli sound, tanya itu mikrofon merek apa, sound systemnya merek apa, nangis sekencang itu. Ya karena 22 tahun mendendam, menyimpan kerinduan. Apalagi hari itu ada Benyamin adiknya yang dia sayang. Terus, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Bayangkan kalau saudara dan saya di situ yang pasti berkata, mati kita sekarang, mati. Akulah Yusuf. Perhatikan, pertanyaan pertama mengharukan. Mas papa, aduh saudara ini saya pertama kali belajar, dia tanya papanya, kan dia anak emas, anak kesayangan. Papa masih hidup enggak? Terus, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wajar, ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ngomong lagi, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, nah ini mulai pengampunannya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Tuhan, tolong catat, dia tadi ngomong kamu yang jual aku kakak-kakakku, tapi Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ringkas cerita, kalau kakak-kakak Yusuf tidak jahat dan iri hati, maka di dunia enggak ada bangsa namanya Israel. Karena Israel punah, kelaparan yang ngeri. Maka itu Yusuf bisa berkata, kamu yang jual aku, tapi Tuhan yang menyuruh. Wah, luar biasa ini. Mendahului kamu untuk melihara satu kehidupan. Ayat 8. Jadi inilah proses pengampunan. Tidak ada kepahitan dalam hidup. Padahal penderitaan Yusuf ngeri. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Kok bisa Yusuf ngomong begini? Jelas kakak-kakaknya. Tapi dia berkata enggak, bukan kamu. Tuhan yang menyuruh. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah. Ini loh dampak kalau mengampuni. Saudara dan saya akan dijadikan berkat bagi dunia ini. Enggak rugi mengampuni. Ingat ayat 8 ini dahsyat. Dialah, tetapi Tuhan, dialah yang telah, bukan akan, menempatkan aku sebagai papa bagi Firaun. 2, dan Tuhan atas seluruh istananya, saya ganti dikit. 3, dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dengan satu-satunya pribadi di seluruh Alkitab yang diberi kedudukan posisi mewakili Bapa, Putra, Roh Kudus, itu cuma Yusuf, karena dia mengampuni. Saudara, luar biasa. Maka itu setan gak mau saudara mengampuni, sebab setan tidak mau dunia diselamatkan lewat gereja Tuhan. Coba renung. Kita nggak tahu berapa umur Firaun. Tapi umur Yusuf tahu. Dia 39 tahun hari itu. Nah, kalau kita melihat Yusuf, aneh. Jadi papanya Firaun, nggak lucu. Kenapa dia berkata, dia telah mengangkat aku jadi papa bagi Firaun. Karena seorang papa itu fungsinya memberi rasa aman.
Nah, Firaun itu merasa aman selama Yusuf karena nggak jadi kelaparan di Mesir. Papa perhatikan, kalau saudara pulang-pulang anak-anak gembira, berarti saudara harimau galak. Kalau saudara papa nggak pulang ditunggu anak-anak, berarti saudara papa yang baik. Ayo ngaku, yang mana? Jadi mengampuni itu hasilnya luar biasa. Yang kedua menjadi Tuhan atas istananya. Ini Tuhan Yesus. Yang ketiga menjadi kuasa. Itu Roh Kudus. Gara-gara mengampuni. Dan saudara tahu bagaimana penjaranya Yusuf? Ya, Mazmur 100 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105. Saudara, ayat 17 sampai 19. Ngeri penjaranya Yusuf. Ya, kembali kalimat ini. Diutusnyalah, nyanya huruf besar. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Tapi Tuhan yang mengutus lewat kakak-kakaknya. Maka itu kalau ada orang memfitnah, menyakiti, membenci, merugikan, menipu, bagus. Jangan diusir orang itu, tetap baik dengan dia. Karena kita perlu mereka untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita. Wih, luar biasa. Ayat 18. Lihat, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Wih, rantai. Lehernya masuk ke dalam besi. Habis dah. Tapi ini janjinya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Jadi yang masih disakiti orang belum selesai, tunggu Tuhan akan menyatakan pembalasan. Roma pasal 12 dari ayat 17 sampai 22. Baca itu karena waktu. Nah, sekarang ayat terakhir kembali ke Ibrani 12 ayat 14. Kalau saya sudah baca ayat ini, ada orang masih keras hati, saya nggak tahu lagi. Ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Saya ganti dengan terjemahan yang betul. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini finalnya, ini goalnya. Iblis membuat saudara tidak mau berdamai supaya saudara nggak bisa melihat Tuhan. Jadi nggak bisa melihat Tuhan bukan karena nggak doa puasa, bukan karena nggak melayani, bukan karena nggak doa pagi, bukan karena nggak belajar Alkitab, bukan karena nggak memberi persembahan, bukan karena nggak beribadah. Tidak bisa melihat Tuhan karena tidak berdamai dengan semua orang. Saya ulangi, dan iblis berhasil membuat banyak murid Yesus munafik, tidak bisa melihat Tuhan. Tolong catat. Kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, berarti ketemu juga nggak bisa. Ini yang kita harus ketahui dalam hidup kita. Melihat Tuhan nggak bisa, berarti ketemu juga tidak bisa. Nah, kalau nggak bisa ketemu, maaf, ya nggak bisa masuk surga. Nah, jadi pada akhirnya saudara, jangan keras hati. Berdamailah dengan semua orang. Seperti Tuhan berdamai dengan kita. Ampuni seperti Tuhan ampuni kita. Maka hidup itu indah. Hidup itu luar biasa. Penuh damai. Surga di bumi. Semua orang akan diberkati. Keren bukan? Siap untuk berdamai? Ya harus. Kalau tidak kita nggak bisa ketemu Tuhan. Wah, indah sekali. Jadi ampuni orang-orang itu. Karena Tuhan ingin kita menjadi berkat buat dunia ini. Jelas ya? Ayo mulai hari ini semua kita jadi berkat. Tuhan memberkati kita untuk jadi pelaku firman. Haleluya.